Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan. Hari ini bersama keluarga, bersama para sahabat dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 10 September 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Mengapakah kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini Yesus menyampaikan kepada kita dua pesan. Pesan yang pertama adalah sebuah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik dan sebaliknya. Dan pesan yang kedua, siapa yang mendengarkan firman Allah sama seperti seorang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Dua pesan ini, saudari-saudara, kalau kita coba melihat dalam pengalaman hidup kita, adalah pesan yang sangat-sangat masuk akal, relevan, dan kontekstual. Pesan pertama, sebuah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pesan ini jelas, tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Itu sudah hukum alam. Dan itu disampaikan kepada kita saudari-saudara dengan penegasan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi pohon itu diumpamakan adalah kita yang kemudian mengeluarkan buah-buah dari hidup kita yang tentu saja berasal dari kedalaman hati. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang kita lakukan tentu berasal dari hati. Apa yang baik kita lakukan tentu bersumber dari hati yang baik. Tetapi yang jahat tentu juga bersumber dari hati yang tidak baik. Yang kedua,
Siapa saja yang mendengarkan firman Allah sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Siapa saja yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya. Dengar saja tidak cukup, tetapi membuat firman itu menjadi nyata dalam kesaksian hidup. Itulah yang kemudian membuat orang itu ibarat membangun rumah di atas batu yang kokoh. Tiap hari saudari-saudara, kita mendengarkan firman Allah. Setiap hari kita mengkonsumsi renungan-renungan dari berbagai macam sumber. Adakah yang kemudian berhasil kita wujudkan dalam kesaksian hidup? Adakah yang secara konsisten dan terus-menerus membaharui hidup kita? Itu akan menentukan apakah dasar hidup, dasar iman kita kokoh atau tidak. Mendengar dan melaksanakan. Itulah yang membuat pohon kehidupan kita, saudari-saudara, akan selalu menghasilkan buah-buah yang baik. Dua pesan tadi, saudara-saudari, kalau kita mencoba katakanlah melihatnya di dalam pengalaman tokoh-tokoh, orang-orang kudus. Katakanlah misalnya Bunda Teresa dari Kalkuta. Dua pesan tadi sangat nyata, sangat hidup di dalam seluruh karya-karya Bunda Teresa. Ketika banyak orang di dunia ini, saudari-saudara, menjadikan kemiskinan sebagai proyek untuk kepentingan, Bunda Teresa justru memberi diri secara total untuk meringankan kemiskinan yang dialami orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka yang terbuang, mereka yang terlantar, mereka yang cacat, mereka yang sangat miskin cinta, miskin belas kasih. Semua mendapatkannya secara total dari Bunda Teresa. Bunda Teresa menjadikan dirinya sebagai alat di tangan Tuhan, sebagai saluran belas kasih Allah kepada sesama yang terjerat penderitaan, yang terjerat oleh kungkungan kemiskinan. Semua karya dari Bunda Teresa diabdikan semata-mata untuk kebaikan manusia, untuk martabat manusia dan kemuliaan Allah. Selain itu, karya-karya Bunda Teresa merupakan ungkapan dari penghayatan imannya yang nyata. Keyakinan dan kedekatannya kepada Tuhan membuat Bunda Teresa kuat dan kokoh di dalam menjalankan karya-karyanya. Karena itu, saudari-saudara, Bunda Teresa dalam kesehariannya, di dalam katakanlah agenda hariannya, selalu mengawali segala sesuatu dengan berlutut di hadapan Tuhan. Dalam doa-doa, di dalam Ekaristi. Kemudian dia terjun melayani sepanjang hari berdasarkan kekuatan firman dan Ekaristi yang dirayakan. Dan pada akhir hari, Bunda Teresa kembali berlutut di hadapan Tuhan untuk bersyukur dan memohon kekuatan supaya bisa melanjutkan seluruh karya-karyanya pada besok hari dengan lebih baik lagi. Doa, firman Tuhan yang didengarkan, direnungkan terus-menerus, menjadi kekuatan, menjadi dasar yang kokoh yang membuat Bunda Teresa melakukan segala karya dengan total, dengan tuntas, dengan penuh pemberian diri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan,
Mari kita belajar dari Bunda Teresa. Mari kita menjadikan diri sebagai pohon yang baik, sehingga menghasilkan buah-buah kebaikan bagi sesama. Dan pada akhirnya, semoga melalui buah-buah baik yang kita hasilkan itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Firman Tuhan adalah pedoman bagi kita untuk memupuk diri sehingga mampu menjadi pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Saudari-saudara, selamat berbuat baik hari ini dan tentu hari-hari seterusnya. Semoga melalui perbuatan baikmu, semakin banyak orang kemudian merasakan cinta ke Tuhan. Semakin banyak orang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman Yesus Putramu dan Tuhan kami, yang meneguhkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu menghasilkan buah-buah yang baik. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mendengar dan lebih-lebih melaksanakan firman-Mu dalam kesaksian hidup yang nyata. Berkati kami, semoga seluruh hidup kami, karya-karya pelayanan kami, senantiasa menghasilkan buah-buah kebaikan bagi siapapun yang kami layani, bagi siapapun yang Kau percayakan kepada kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, ingatlah dengan penuh belas kasih akan hamba-Mu Laurentius Pega yang sedang mengalami sakit yang cukup lama, sudah sakit kepala selama 6 bulan dan sinusitis. Semoga oleh karena berkat dan jamahan kasih-Mu, seluruh usaha, entah terapi, entah pengobatan atau intervensi medis apapun, menjadi sarana berkat-Mu baginya untuk mendapatkan kepulihannya. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menghasilkan buah-buah yang baik. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.